dengan saya Cynthia Lamusu. Selamat datang, selamat menonton. Ini YouTube channel kami berdua, saya dan suami. Tapi saya sekarang hari ini sendiri. Selamat datang di The Stories of Surya Cynthia. Oke, hari ini saya mau cerita, sharing, berbagi tentang pengalaman saya. Kemarin waktu akhirnya memutuskan untuk program IVF atau bayi tabung, karena melihat dari komen respon teman-teman di sosmed, terutama di Instagram kami, alhamdulillah supportnya, doanya, komennya, pertanyaannya juga banyak banget yang ingin tahu. Jadi ya memang niat saya udah bilang sama Mas Surya, yang aku mau berbagi cerita ini gitu sama para pejuang buah hati yang mungkin kemarin juga yang sama mengalami seperti kami, penantian yang lama, yang panjang gitu. Kalau kami kemarin 8 tahun, saya baca banyak juga yang lebih dari kami, ada yang 9 tahun atau 10 tahun atau di bawah usia pernikahan kami juga banyak. Jadi semoga cerita ini nanti insya Allah bisa bermanfaat. Proses sebelum memulai IVF. IVF atau bayi tabung itu sebenarnya memang menurut kami ya salah satu teknis medis tertinggi yang bisa ditempuh, cara secara medis yang bisa ditempuh oleh pasangan yang memang lama menginginkan buah hati. Jadi kami pun begitu. Ingat banget, pokoknya kita memutuskan untuk mulai intens ke rumah sakit bolak-balik itu. Ceritanya udah mulai program nih, udah mulai niat banget. Itu tuh di tahun ke-3 baru bolak-balik ke rumah sakit. Pokoknya pindah-pindah dokter deh, pindah-pindah dokter, dan lucunya setiap dokter itu hampir sama. Jadi alhamdulillah kami berdua tidak ditemukan maksudnya diagnosa dari dokter itu bahwa kami punya masalah yang spesifik sekali. Jadi ya mungkin banyak yang ngalamin juga ya, pindah ke dokter ini pas diperiksa enggak, normal semua, yang istri normal, suami normal. Ya sudah, mungkin karena omongan itu jadinya kami pun merasa oh ya udah, berarti kan tidak ada masalah yang harus diobati atau diperbaiki dulu, seperti itu. Ya sudah, berjalan juga dengan waktu. Misalnya dokter ini udah berapa bulan gitu kan, biasalah coba lagi yuk, dokter lain lagi, pindah lagi, seperti itu. Ditambah lagi ya terlena sama aktivitas masing-masing. Saya juga dengan pekerjaan ya di Bitri, ya Mas Surya juga lagi syuting. Sampai akhirnya di tahun kelima pernikahan kami, akhirnya kami menemukan satu rumah sakit yang memang rumah sakit dan dia spesifik sekali untuk klinik khusus infertilitas. Itu namanya Morula IVF. Disitulah kami mulai intens. Jadi sebelum akhirnya kami memutuskan bayi tabung itu 3 tahun sebelumnya itu kami memang sudah menjadi pasien situ. Udah terus, tapi belum kepikiran bayi tabung, belum kepikiran. Masih tetap ada optimistik bahwa insya Allah dengan cara normal, mungkin dengan kita lebih fokus, lebih niat, itu insya Allah bisa berhasil. Tahun pertama belum, karena waktu itu biasa nyambi juga dengan pekerjaan. Mas Surya juga apalagi waktu itu mulai stripping juga syutingnya. Udah habis itu tahun kedua di rumah sakit itu akhirnya kami memutuskan inseminasi pertama kami dengan dokter Ivan, gagal. Jadi inseminasi kami pertama gagal. Ya sudah, kami ingat banget deh, waktu itu saya pertama kali
ngarep banget, nangis mewek waktu pas gagal. Dan aku ingat banget Pak Surya tuh yang melukin saya, terus gak apa-apa sayang, kita coba lagi. Dan itu support luar biasa dari suami yang seperti itu, yang buat saya justru apa ya, semangatnya benar-benar yang langsung jadi optimis banget. Dan memang menurut saya itu salah satu kunci untuk kalau yang mau persiapan program seperti itu, bahwa kita harus kompak berdua. Jadi nggak boleh harus salah satu yang lebih semangat atau apa, itu benar-benar harus dua-duanya. Udah tahun ke nggak nyampe setahun kalau nggak salah, 4 bulan setelahnya coba inseminasi kedua. Itu berarti di tahun 2015 ya, kita coba inseminasinya. 2014 akhir itu inseminasi pertama, kemudian 2015 awal kita coba lagi inseminasi kedua, gagal lagi. Jadi ya waktu yang kedua gagal itu, akhirnya kami berdua sepakat mau lebih serius, apalagi pasti di sana juga banyak yang ngalamin seperti kami, usia pernikahan udah lama dan usia juga berjalan terus kan. Jadi yang mau ngingetin itu tuh justru orang sekeliling, keluarga, temen-temen, ngomel. Kalian tuh serius gak sih gini kayak gitu kan. Jadi begitu banyak terima masukan gitu, oh iya, kita ibaratnya tertampar lagi untuk lebih fokus lagi. Ya udah, akhirnya tahun 2016 saya dan Mas Surya benar-benar sepakat, yuk kayaknya tahun ini ya kita nyoba tingkat levelnya lebih naik lagi, karena inseminasi kemarin 2 kali udah gagal. Ya udah, akhirnya di tahun 2016 kita coba si IVF atau bayi tabung. Akhirnya begitu kita memutuskan 2016 adalah tahun kami akan mencoba dengan teknik bayi tabung itu, udah deh benar-benar di checklist dulu nih apa aja. 1, biaya. Alhamdulillah kalau soal dana itu memang kami sudah nabung. Jadi ada tabungan yang memang kami sisihkan dari awal kami menikah. Saya cara baginya, jadi ada tabungan harian, tabungan untuk apa ya, keperluan bukan tabungan simpanan nanti kayak ibaratnya memang yang kita saving untuk keperluan dadakan atau apa. Satu lagi nih, tabungan anak, memang kita udah sebutnya tabungan anak. Apapun ya pada waktu itu dulu, mungkin misalnya pada saat awal nikah memang kita udah langsung dipercayakan, ya berarti memang untuk dana sekolah atau apa itu udah ada anak. Tapi ternyata karena baru dikasih kepercayaannya lama, jadi ya tabungan itulah yang kami pakai untuk dana bayi tabung seperti itu. Nah, kalau bayi tabung itu sebenarnya banyak yang nanya juga. Kemarin di Instagram banyak yang nanya, berapa sih? Wah, mahal ya apa? Saya kasih bocoran aja untuk minimalnya aja ya, minimal range harganya itu sebenarnya kalau untuk tindakan bayi tabungnya itu 30 sampai 40 juta bisa. Itu untuk bayi tabungnya aja. Nah, yang kadang membedakan bisa jadi lebih mahal itu adalah kondisi si ibunya, kondisi perempuannya. Misalnya ternyata waktu pengecekan awal mungkin kandungan hormonnya, darahnya masih kurang bagus dalam arti kata, kan hormon itu yang akan mempengaruhi kualitas si sel telurnya. Nah, itu dulu yang diperbaiki. Nah, proses untuk membuat hormonnya baik itu yang membuat akhirnya dananya jadi bengkak, jadi lebih tinggi lagi kan, karena ada proses di awal yang mengeluarkan biaya. Kemudian misalnya setelah bayi tabung itu seperti saya, oke, ini sharing cuma hanya Anda yang tahu. Saya kemarin sempat ketika hamil mengalami masalah pengentalan darah. Pengentalan darah, jadi begitu dinyatakan hamil itu ada masalah pengentalan darah. Solusinya adalah disuntik. Itu totalnya 37 kali.
Nah, obatnya itu memakan biaya lagi. Jadi seperti itu. Jadi kalau disebut bayi tabung berapa ya, apa? Saya bisa bilang bayi tabungnya sendiri itu sekitar 30 atau sampai 40 juta. Malah ada beberapa rumah sakit yang mereka membuat program promo, diskon seperti itu, atau malah bisa pakai kartu kredit. Setahu saya ya, itu saya pernah cari informasi juga. Seperti itu. Jadi ya tergantung kondisi perempuannya. Oke, balik lagi dulu ke awal. Jadi waktu tadi satu, dana persiapan sebelum bayi tabung. Kedua, itu tadi kondisi kitanya. Saya sejak yang 2015 sejak yang waktu inseminasi itu pola hidupnya benar-benar dijaga, dirubah dari asupan makanan, kemudian olahraga, ya pokoknya dijaga banget deh. Walaupun mungkin kalau ngikutin saya banget ya, sempat melihat beberapa saat saya naik berat badannya. Banyak yang udah nyangka, oh Mbak Cynthia hamil, padahal waktu itu belum hamil. Itu sebenarnya saya lagi mengikuti beberapa maksudnya program hamil dengan cara inseminasi. Ya saya nggak tahu apakah ada beberapa suplemen yang saya minum itu mengakibatkan, pokoknya pada saat itu memang proses, ya saya belum cerita-cerita aja kan ya seperti itu. Tapi yang pasti sebenarnya alhamdulillah justru masa-masa itu adalah masa-masa yang saya udah memang menjaga pola hidup lebih sehat gitu. Minum air putih banyak dan pokoknya asupan makanan yang sehat deh. Untuk cowoknya disarankan sebenarnya lebih tidak kecapek gitu, sama ya ada beberapa makanan yang diusulkan untuk kualitas sperm yang bagus. Itu salah satunya zinc, kemudian madu juga katanya bagus, seperti itu. Jadi itu persiapan yang kedua selain dana. Ya, jadi persiapan seperti itu. Nah, itu memang kita udah mulai dari 2015. Nah, 2016 itu pokoknya ingat banget, Januari awal kita datang lagi ke dokter Ivan. Oke dok, bismillah, kita mau mulai IVF. Oke, dokter Ivan. Nah, alhamdulillah cek darah pertama semua yang tadi saya cerita, alhamdulillah di proses awal semuanya baik. Jadi hasil darah saya bagus, Mas Surya juga bagus. Jadi hasil terima raport di awal, proses awal itu kita bagus nilainya, jadi bisa meningkat ke proses selanjutnya. Semoga tadi jelas karena aku bawel banget. Ya, itu tadi proses sebelum kita melakukan tindakan IVF apa aja. Aku sharing pengalaman aku sendiri aja. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan kalau mau tahu proses-proses mulainya atau proses perjalanan detail IVF itu seperti apa, bayi tabung itu seperti apa, tunggu aja episode setelah ini. Kepanjangan nanti ya kan? Oke, ketemu lagi di episode selanjutnya di The Stories of Surya Cynthia. Thank you, bye-bye.